Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Mas di Ajeng yang berbahagia, ya kita lanjut lagi yang cerita sejarah ya tentang Nabi Yunus yang lagi seru ini. Ya ini ceritanya ya kayak apa itu Mas? Kayak pendongeng gitu ya, tapi ini bukan dongeng ya, ini sejarah ya. Peristiwa yang memang dan ini adalah satu peristiwa yang memang benar-benar nyata gitu ya, karena ini juga diceritakan di dalam Al-Quran gitu ya, peristiwa ini ada gitu ya. Nah kita harus yakin betul, karena kan kita orang yang beriman itu kan kita harus percaya ya, karena rukun iman itu kan ada 6, salah satunya adalah percaya pada Nabi dan Rasul gitu ya. Utusan Tuhan ya, dan juga percaya pada kitabullah ya, yang utama ya. Di antaranya lagi adalah percaya pada kitabullah ya, Al-Quranul Karim itu. Ya termasuk kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah ya gitu ya, ya percaya. Ya kembali ke cerita yang tadi, artinya setelah 3 kali undian itu ya tetap yang keluar ya Nabi Yunus yang diundi, yang untuk akhirnya suruh menjatuhkan diri di lautan atau menjeburkan diri ke laut gitu ya Mas. Ya tidak ada pilihan, ini sudah menjadi suratan gitu ya. Udah jadi suratan, akhirnya ya Nabi Yunus ya lepas pakaian gitu kan, akhirnya menjeburkan diri ke laut. Namun pada saat dia menjeburkan diri ke laut, ya sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi. Nabi Yunus alaihissalam ini dimangsa oleh ikan paus yang sangat besar. Namanya ikan paus kan besarnya luar biasa Mas ya. Paling besar kayaknya ikan paus ya. Iya. Nah ya, kalau nggak salah ya, ikan hiu masih kecilnya, paus lebih besar. Kayaknya makhluk lautan yang paling besar ya ikan paus ini. Itu kan apa jenisnya yang mana ya saya nggak tahu, tapi yang jelas ikan paus yang gede kayaknya, yang paling besar. Itu dimangsa oleh ikan paus. Ya karena memang ini sudah Allah memberikan satu perintah ya pada hewan ini ya, itu sekedar ditelan saja, tidak dimakan gitu loh. Kalau dimakan kan mesti dicabik-cabik kena gigi. Wah gigi kan pasti tajam-tajam kayak pedang itu kan. Ini kan coba kalau kena giginya saja udah kayak apa lukanya, udah mungkin ya orang yang langsung koit gitu ya Mas. Nah satu gigi, apalagi itu giginya banyak gitu, gigi ikan kan kayak gitu ya, itu enggak ya, cuman ditelan gitu ya. Begitu jebur ke laut langsung disantap. Disantap ya, santap ditelan, tapi tidak enggak digigit atau kalau ngomong dimakan itu kan artinya digigit ya, dikunyah untuk memberikan yang ini ditelan, jadi telan bulat-bulat gitu. Kalau kayak ular tuh nelan kodok gitu ya Mas. Nah ini karena ikan paus itu gede banget ya, nah sedangkan manusia itu kan ya segede-gedenya manusia kan ya kalah gede sama ikannya gitu kan, telan ya masuk ke dalam perutnya ikan paus. Sobat Mas di Ajeng yang berbahagia ya, disinilah ya kalau kita ngambil sejarah ini, kalau ini kita ngambil riwayatnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi Yunus telah meninggalkan kaumnya dari azab yang akan menimpa mereka dan menjanjikannya padanya akan datang 3 hari kemudian ya, yang seperti yang kemarin sudah kita sampaikan gitu ya Mas. Maka hal itu menjadikan mereka saling berpencar ya, saling berpencar, berpisah antara anak-anak dan orang tua ya, karena udah dikasih tahu wah ini akan ada azab dari Tuhan gitu kan. Sedangkan Nabi Yunus sendiri udah pergi gitu kan Mas. Mereka baru menyadari, wah mereka akhirnya mencari selamat masing-masing kan begitu ya. Kemudian mereka keluar rumah memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, setelah tahu bahwa ini akan turun azab, mereka ini bertobat Mas ya. Jadi ini di luar perkiraan daripada Nabi Yunus, di luar perkiraan daripada Nabi Yunus, karena anggapan Nabi Yunus ini
azab itu 3 hari lagi akan turun. Gitu loh. Ya seperti kaum-kaum sebelumnya gitu kan, kalau diazab sama Tuhan itu. Ya, artinya kaum itu akan dibinasakan karena memang tidak patuh pada Tuhan. Tidak mau tobat sama Tuhan. Nah ini malah bertobat. Begitu tinggalkan Nabi Yunus, bertobat ini. Ya kaum yang ada di Ninawa ini bertobat. Sehingga Allah ya itu menunda atau membatalkan ya, gampangannya ya, membatalkan atau menunda adab ini. Artinya tidak jadi. Ini adalah satu peristiwa yang hal yang sangat luar biasa yang belum ada sebelumnya terjadi, gitu ya. Sehingga yang tadinya mau kena azab akhirnya enggak. Mereka akhirnya pada bertobat, ya, mengesahkan Tuhan. Akhirnya adab tidak jadi. Cuman masalahnya Nabi Yunus alaihissalam ini kan udah terlanjur meninggalkan dan tidak tahu apakah kaumnya itu bertobat atau enggak. Ya dalam pikirannya mestinya ya. Nah, mestinya ini enggak bertobat dan sudah dibinasakan oleh Tuhan gitu ya. Mungkin pikirannya begitu. Maka disinilah sebetulnya letak kesalahan daripada Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ini menurut para ulama itu menyampaikan bahwa letak kesalahannya Nabi Yunus alaihissalam itu adalah di sini. Meninggalkan kaumnya, itu kan, ya dalam keadaan, ya artinya tidak tahu kondisinya seperti apa, gitu kan, dengan kondisi marah, dengan kondisi mangkal, dan seterusnya ini ya kalau kita lihat riwayat ini, ya. Tapi pada intinya poinnya begini, jadi kadang kita sebagai manusia biasa ya, kita manusia biasa. Itu kan sebetulnya tidak boleh kita tuh berputus asa. Bagaimanapun beratnya ujian ataupun cobaan, ya kita udah pasrah, ya artinya pasrah di sini sudah putus asa lah. Nggak mau lagi untuk melakukan yang serupa. Kalau orang itu melakukan hal seperti ini, ya mesti yang terjadi adalah kegagalan. Ya contoh aja lah, misalnya kita sekarang ya orang yang sedang berpendidikan misalnya, menempuh pendidikan dengan mempelajari satu ilmu pengetahuan, apa yang dipelajari ternyata menemui kesulitan dan kemudian menyerah, ya apa itu akan berhasil? Ya nggak akan berhasil. Pun demikian juga kita sebagai orang-orang yang mungkin berikhtiar, bekerja, ya kalau menemui kesulitan, ya atas kesalahan atau apa mungkin gitu ya, kemudian kena teguran misalnya seperti itu, kemudian kita mudah menyerah, ya nggak akan berhasil. Ya. Nah, tapi ini memang manusia tuh kadang ya wajar begitu tuh ya, karena manusia biasa gitu. Cuman wajar ini tidak boleh menjadikan satu tolak ukur. Wah, yang namanya manusia biasa wajar, jangan begitu. Ini yang nggak boleh, pelajaran ini yang tidak boleh terjadi begitu buat kita. Walaupun benar seorang nabi saja, ya kan, Nabi Yunus alaihissalam itu sampai berputus asa, mendakwai kaumnya, padahal itu adalah diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah untuk mendakwai kaumnya, menyerah, gitu kan, boleh dikatakan menyerah. Lari dari kalangan ya, dari medan pertempuran yang kalau orang bertempur itu. Kan ini namanya satu hal yang tidak baik, gitu kan. Maka ya pantas, ya Allah Subhanahu Wa Taala pun ya otomatis memberikan hukuman pada Nabi Yunus alaihissalam ini. Nah, dia enak-enakan mau meninggalkan tempat, di perjalanan ya mau tidak mau dia dapat ujian cobaan dari Tuhan lagi kan. Ya dapat hukuman lah gampangannya kan begitu. Dapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan apa hukumannya? Undian sampai 3 kali dia yang dapat untuk jebur ke laut gitu ya Mas. Ya kalau bukan hukuman dari Tuhan ya namanya undian kan ya masuk sampai 3 kali ya si A terus yang dapat kan ya anda toh Mas. Ya kan? Saya mungkin sekarang diundi sekali lagi gantian Mas Lintang gitu ya. Bisa jadi orang lain lagi Mas Faiz gitu ya Mas. Ya itu, tapi kan ini kayak memang udah di samping itu juga ya bayangin saja ya,
sudah jebur ke laut ya secara naluri, secara apa logika umum tuh ya mesti ya mati karena ya namanya laut sedang ngamuk gitu kan, karena sedang ada badai. Ya. Tapi ya itu tadi, Allah juga yang tetap masih menyayangi Nabi Yunus ya, karena beliau kan utusannya Allah gitu kan. Walaupun sudah melakukan pelanggaran ya tetap dihukum tapi ya disayangi gitu kan. Ya ibaratnya kalau kita ngomong seperti orang tua sama anak lah. Ya kan, anak kita ternyata lagi bandel gitu kan, ya kan kita tetap ya memberi teguran atau hukuman gitu kan Mas. Tapi apa ya lantas dinengke wae gitu kan, ya ndak tuh. Ya kan, anak udah dikasih teguran, mungkin apalagi kalau anak kecil sudah dinasihati, kemudian mungkin dia akhirnya nangis gitu kan, apa ya awe dia meneng wae kan, ndak kan. Orang tua kan mesti menyayangi kan begitu. Artinya pun kalau menghukum ya menghukum yang tidak sampai menyakiti ya gitu kan. Ya apalagi ini Nabi Yunus sebagai kekasih Allah ya tentu walaupun Allah menghukum ya tentu hukuman yang memang menjadi satu peringatan saja, artinya kan begitu, bukan untuk menghukum yang betul-betul mengajab gitu ya. Nah, beda kalau pada orang-orang atau kaum terdahulu yang membangkang sama Tuhannya ya diajab ya memang diajab beneran gitu ya. Ya ada yang ditenggelamkan ke dasar bumi gitu kan Mas, ke dalam bumi, ada yang ya macam-macam. Nah, artinya apa di sini, Allah tetap masih menyayangi Nabi Yunus sehingga walaupun dimakan ikan paus tapi itu hanya ditelan saja. Ditelan, kemudian Nabi Yunus merasakan, oh iya saya bersalah. Itu kan baru orang itu kalau sudah kena hukuman baru akan menyadari kesalahan. Iya kan Mas? Ya siapapun biasanya begitulah. Ya kita manusia biasa apalagi. Ya kalau orang yang tidak menyadari kesalahan padahal salah itu ya namanya orang yang pikirannya dipertanyakan ini masih waras apa enggak kan begitu. Ya kalau pikirannya normal, walaupun mungkin saja mulut bisa berbohong, tapi kan hati tidak mungkin bisa berbohong, akan menyadari oh aku memang salah gitu ya. Nah ini ya, ceritanya ya itu tadi Nabi Yunus alaihissalam ya ditelan sama ikan paus gitu kan, dan ya bayangin saja bagaimana gelapnya itu. Bagaimana kesiksanya. Ya kita lanjutkan lagi di episode berikutnya gitu kan ya, cerita ini ya menjadi pelajaran buat kita nanti ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.